Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.4. Saya dan rekan saya akan berbagi dua sesi. Yang sesi pertama saya akan bawakan sendiri, judulnya budaya positif di sekolah. Salah satu tanggung jawab guru di sekolah adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dan kebiasaan baik itu akan membentuk suatu budaya positif. Budaya positif ini diharapkan terwujud profil pelajar Pancasila. Di slide ini sudah ada gambar, Bapak bisa perhatikan yang bagian bawah itu. Ada tulisannya lengkap dan akhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, berintegritas, berkebinekaan global. Itu adalah ciri dari profil pelajar Pancasila. Yang selama ini kita sudah terapkan di sekolah kita, yaitu kurikulum merdeka. Tujuannya adalah menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila dengan ciri-ciri seperti tadi. Kemudian jabaran penerapan budaya positif di sekolah berupa tindakan disiplin positif, teori motivasi, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, penghargaan, hukuman, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar sosial. Jadi dari beberapa item yang di atas ini, sebentar saya akan jelaskan satu persatu apa penjelasan dari masing-masing item tersebut. Silakan Bapak jadi saya dulu. Pertama, disiplin positif. Disiplin berarti teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dan yang diterapkan adalah upaya mendisiplinkan positif atau dengan cara yang baik. Maksudnya di sini, yang selama ini kita lakukan di kelas itu kebanyakan itu melakukan hukuman. Kalau untuk di budaya positif, hukuman itu akan digantikan dengan hal yang lain yang bisa berpihak kepada murid. Jadi hukuman di sini itu sudah tidak ada lagi. Berarti kedua, tujuan disiplin positif. Tadi penjelasan sebelumnya itu tujuan disiplin positif, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Motivasi adalah sesuatu yang berasal dari diri seseorang, baik adanya dorongan dari dalam atau implisit atau dorongan dari luar ekstrinsi. Menghindari tindakan tidak nyaman dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Atau yang pertama itu faktor ekstrinsik, dan yang terakhir itu adalah faktor intrinsiknya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sesuai dengan norma yang menjadi dasar dalam bertingkah laku atau bersikap. Nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 9 pilar karakter Indonesia
keyakinan kelas dan sekolah. Mengapa ada keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas atau sekolah? Atau sama dengan apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Keyakinan kelas sekolah lebih menekankan pada nilai-nilai kebijakan sehingga murid dapat termotivasi dari dalam, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mematuhi serangkaian aturan yang mengikat. Dalam membuat keyakinan kelas perlu adanya kolaborasi antara siswa dan guru ataupun semua warga sekolah. Yang selama ini kita praktekkan di kelas itu, kita hanya membuat tanda tertib kelas. Ternyata selama kami mengikuti guru penggerak yang kita lakukan selama ini itu hanya agak berbeda atau tidak sama sekali, karena itu sebenarnya masih aturan yang lama, masih zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang. Di kurikulum merdeka hal ini sebenarnya bergeser menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu diambil bukan lagi berdasarkan apa yang diinginkan guru, tetapi hasil kesepakatan murid dengan guru. Bagaimana guru memberikan arahan kepada siswa, siswa kemudian memberikan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kesepakatan murid dan guru. Kemudian hal ini yang akan ditetapkan di kelas sebagai kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu akan dirangkum menjadi keyakinan kelas. Jika nanti misalnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Ajri, jika nanti terjadi suatu pelanggaran, ya misalnya ada anak-anak yang tidak mengikuti apa yang kita telah sepakati, itu maka hal itu akan menjadi menjadi dasar kita untuk memberikan apa yang akan solusi apa yang kita akan laksanakan apabila terjadi pelanggaran seperti itu. Mungkin nanti sebentar akan dijelaskan oleh Pak Ajri apa itu segitiga restitusi dan selanjutnya. Seperti itu Pak Ajri. Silakan rekan saya sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan diberikan. Terima kasih juga atas waktunya, meluangkan waktunya sebentar untuk mengikuti kegiatan kami untuk memaparkan apa yang telah kami peroleh selama mengikuti program guru penggerak. Baik, tema yang kita angkat hari ini mengenai budaya positif, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan kami berusia tadi mengenai beberapa contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa-apa saja bentuk penghargaan, hukuman, restitusi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, penghargaan. Nah, penghargaan sebenarnya di sini bisa merupakan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan, ternyata ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, itu akan berdampak pada siswa itu sendiri. Dampaknya apa? Seperti pengaruhnya itu cuma jangka pendek saja dan kecanduan penghargaan pada siswa. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi misalnya, dia hanya akan termotivasi untuk mendapatkan nilai karena ada penghargaan. Ketika kita berhenti untuk memberikan penghargaan itu, motivasinya pun akan turun seperti itu. Dan selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Mengharap kepada penghargaan. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa siswa kita itu mengharapkan adanya penghargaan yang diberikan oleh guru, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Misalnya kita berikan penghargaan kepada si A, kemudian nanti setelah si B mendapatkan nilai 100 misalnya, kita tidak berikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari siswa kita itu. Jadi ketika kita sudah memberikan penghargaan, itu harus berlanjut terus menerus. Mengapa penghargaan itu bisa dikatakan sebagai
kepada siswa yang berprestasi. Oke, tunggu. Nah, seperti yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Rosmina, bahwa sebenarnya sekarang kita dituntut untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan yang kita buat dengan siswa, bukan aturan yang dibuat oleh guru, tapi kita buat kesepakatan dengan siswa. Apa sih yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu sumbernya bukan dari guru, tapi dari kesepakatan keyakinan dari guru dan siswanya. Nah, ketika keyakinan ini dilanggar, kita tidak memberikan hukuman. Jadi dalam program kami ini kita tidak memberikan yang namanya hukuman, tapi ada yang namanya konsekuensi dan juga restitusi. Nah, ketika saya paparkan dulu mengenai hukuman, jadi hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Jadi ketika siswa kita melanggar, langsung kita hukum, misalnya jangan cukup suruh hormat bendera, itu masih merupakan bentuk hukuman yang seharusnya itu sudah tidak ada di kurikulum yang sekarang terlaku. Nah, apa pengganti hukuman itu? Penggantinya adalah konsekuensi atau restitusi. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan pengganti hukuman yang telah disepakati oleh siswa. Jadi misalnya ketika keyakinan kelas kita, siswa tidak boleh terlambat. Nah, ada konsekuensi yang kita berikan atau kita sepakati sebelumnya. Jadi kalau kita terlambat, apa konsekuensinya? Jadi kita harus jelaskan dulu kepada siswa. Jangan serta-merta menghukum seperti ini. Nah, tingkat paling tinggi dari pemberian pengganti hukuman adalah restitusi. Restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu validasi identitas, kemudian stabilitas tindakan, dan menyediakan keyakinan. Itu tujuannya adalah untuk membentuk identitas anak menjadi sukses. Jadi Bapak Ibu sampaikan di sini bahwa sebaiknya ketika kita mungkin selama ini kita masih menggunakan hukuman dalam kegiatan kita di kelas, mungkin kedepannya bolehlah dikurangi sedikit demi sedikit, diganti dengan konsekuensi, dan lebih baiknya kita gunakan yang namanya restitusi. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah posisi kontrol yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sebagai guru bukan hanya sekedar untuk di depan kelas menjelaskan ceramah, tetapi ada posisi kontrol kita, ada posisi kontrol yang harus kita miliki dalam lingkungan kelas. Dan posisi kontrol yang paling baik adalah menjadi manajer bagi siswa. Nanti di akhir pemaparan kami akan putarkan bentuk-bentuk video bagaimana itu posisi kontrol seorang guru. Baik, selanjutnya Bu. Nah, ini adalah yang terakhir. Jadi pada dasarnya manusia itu fitrahnya memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Begitupun dengan siswa-siswa kita di sekolah, apa yang mereka butuhkan sama dengan yang kita butuhkan sebagai guru. Jadi kita harus memanusiakan siswa kita. Jangan karena posisi kita sebagai guru, mereka adalah murid, kita beda-bedakan kebutuhan yang kita miliki dengan kebutuhan siswa kita. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu sama. Ya baik, mungkin sampai di situ pemaparan yang bisa saya sampaikan. Di akhir kita akan putarkan beberapa video tentang posisi kontrol. Bapak Ibu guru hebat, nanti misalnya dalam sesi pemaparan atau penayangan video tentang apa itu restitusi, apa itu hukuman, silakan kalau memang ada pertanyaan yang ingin diajukan
kami mempersilakan ibu guru, ibu bapak, guru hebat untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang kami telah paparkan berdua. Kami memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu sambil memutar video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itulah tadi dari pandangan videonya. Apabila ada dari rekan ibu bapak guru yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan terkait dengan video yang telah kami putarkan. Silakan ibu bapak. Silakan tanya. Silakan, terima kasih atas kesempatannya kita. Tadi sangat menarik ya video yang terakhir beberapa materi dari Ibu Rina dan Ibu Fadli. Kemudian videonya juga sangat menarik. Jadi kita bisa memahami 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian jadi pertanyaan bagi kami sebelum mempelajari modul ini atau materi yang tadi, Ibu Rina dengan Ibu Fadli, kira-kira kita selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Oke. Terima kasih Pak Nan atas pertanyaannya. Terkait dari 5 posisi kontrol tadi, pertanyaan Pak Nan, di mana posisi kami selama ini di dalam posisi kontrol tersebut. Saya pribadi sebelum mengikuti program guru penggerak itu, yang selama ini saya terapkan itu posisi penghukum, ya, karena pola ajar saya kami itu masih terbawa dengan pola ajar guru-guru yang sebelumnya. Jadi alhamdulillah dengan program guru penggerak ini kami banyak tercerahkan, membuka cakrawala kami tentang bagaimana mengajar murid atau mendidik murid dengan menggeser pola yang dulu yang diterapkan seperti pola menghukum tersebut. Bagaimana Ibu Fajri? Ya, baik. Terima kasih Pak.
dari satu pertanyaannya. Jadi posisi di mana kita sebenarnya ini sudah berada di sisi mana sih? Nah, kalau Bapak bertanya ke saya pribadi itu mungkin awal-awal saya menjadi pengajar, saya sudah tidak menerapkan namanya hukuman, Pak. Karena mungkin pada masa saya memang ada hukuman seperti itu, tapi tidak separah zaman-zaman dulu. Jadi semenjak saya mulai mengajar itu saya tidak pernah menggunakan posisi hukum, menyuruh anak lari, camping dan sebagainya, tidak pernah. Nah, tapi mungkin lebih kepada membuat rasa bersalah pada anak-anak. Jadi misalnya kalau misalnya anak-anak tidak kerjakan tugasnya, biasa kita, aduh kenapa kita kerja, sebisa nanti buka sini lagi, itu kan memberikan rasa bersalah pada anak. Jadi hal seperti itu kita tidak mau hukum, tapi sampai sebenarnya karena kita membuat anak-anak kayak minder dengan dirinya sendiri ketika kita memberikan rasa bersalah itu. Jadi seperti pada pemaparan video tadi, memang kita harus berproses untuk menuju posisi one manager itu. Meskipun sulit, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar bagaimana kita bisa mencapai posisi control manager yang telah dikeluarkan oleh beliau. Terima kasih Pak. Seperti itu. Sendiri Pak, itulah perbedaan guru yang seperti seumuran Ibu Fajri dengan guru yang selevel saya. Waktu saya pertama menjadi pendidik atau pengajar itu, kami banyak sebenarnya niru gaya atau pola pengajaran guru-guru kami yang sebelumnya. Itu sehingga kenapa saya tadi mengatakan untuk diri saya pribadi pada awal-awal pengajaran saya itu berada di posisi kontrol hukum, karena sebenarnya sedikit banyak kami terpengaruh oleh apa yang sudah tertanam terdahulu sebelum kami. Jadi alhamdulillah dengan mindset yang berbeda, Ibu Fajri hadir dengan posisi yang tadi dia katakan bahwa dia sudah berada di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kalau saya pribadi itu dulu masih penghukum, karena adanya seperti itu ya, masih terpengaruh oleh pola ajar yang senior-senior kita. Jadi alhamdulillah dengan adanya program guru penggerak ini, kami banyak tercerahkan bagaimana mengubah pola ajar tersebut, dan mudah-mudahan bisa kami terapkan itu, yaitu pola posisi kontrol yaitu manajer. Itu yang paling baik yang akan kita terapkan di sekolah kita. Sesuai dengan kurikulum kita itu yang sekarang kita mulai terapkan itu di kelas 1 dan kelas 4 itu kurikulum merdeka yang ingin menciptakan murid yang berprofil belajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira kalau masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu guru hebat, kami persilahkan. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kesempatan kepada saya. Begini Ibu, di sini kan kita lihat bahwa ada 5 posisi kontrol, ya. Dari semua posisi kontrol ini, kemungkinan dari teman-teman sekalian kemungkinan ada yang memakai kelima-limanya ini. Kalau saya seperti itu, ya. Yang ini saya tanyakan di sini. Di antara banyaknya anak di dalam kelas itu kan beda-beda karakter. Apakah salah bagi saya sendiri sebenarnya kalau itu ya betul? Apakah salah cara posisi kontrol saya kalau saya memakai kelima-limanya dari posisi kontrol di atas? Apakah ada nasihat-nasihat harusnya memakai seperti ini lebih anunya? Seperti itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di dalam banyak toh ada yang bisa menerima hukuman, ada yang mau dikasih teman apa? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rana. Tadi pertanyaannya kalau Ibu Rana pribadi banyak menggunakan kelima-limanya
Ya, tergantung kondisi Bu. Sebenarnya Ibu, sebelum saya berdua dengan Ibu Fajri ini, sebelum mengikuti guru penggerak, itu sebenarnya secara tidak langsung atau sadar atau tidak sadar, sebenarnya kelima-lima ini sering kita lakukan, tergantung kondisi Bu. Tergantung kondisi. Tetapi alhamdulillah setelah mengikuti penggerak ini, kami tercerahkan bahwa posisi ini artinya, posisi ini artinya. Kami mengerti bahwa ternyata di antara semua kelima ini dan kami sering lakukan itu, bahwa manajerlah yang paling baik dan bagus diterapkan di sekolah. Karena posisi manajer ini sebenarnya sudah melindungi dari keempat kontrol yang di atasnya itu Ibu. Kalau cuma satu yang kita lakukan itu seperti menghukum, itu membuat anak-anak kita akan merasa memiliki dendam kepada kita atau merasa tersakiti, ya. Jadi pembelajaran kita itu tidak berpihak kepada murid seperti itu Ibu. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, itu yang akan psikis anak yang kita lebih cenderung ke psikis anak yang menjadi rendah diri. Misalnya karena posisi merasa bersalah itu sifat anak yang akan agak tidak kayak minder, karena kita sudah menjatuhkan mental anak. Kalau posisi membuat merasa bersalah, anak-anak nanti ujung-ujungnya akan merasa tidak percaya diri, karena kita sendiri sebagai pendidik itu sudah menjatuhkan mental anak. Sedangkan kalau posisi teman, kalau menurut saya pribadi kekurangannya, kalau posisi teman itu posisi kita sebagai guru itu bagaimana tidak begitu bagaimana ya? Bisa disampaikan Ibu Fajri? Ya, terkait pertanyaan dari Bu, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Jadi apa tadi pertanyaannya, maka sebenarnya salah ketika kita mendapatkan kelima-lima dari posisi kontrol ini. Mengingat di dalam kelas kita itu sebenarnya beragam karakternya anak-anak. Ya mungkin kita siaran ini saya kasih hubungan misalnya, baru dia jelas, jadi kita berpikir seperti itu ya Bu. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa ketika saya melakukan kelima posisi kontrol ini kepada satu anak itu salah, tidak seperti itu ya Bu. Jadi ketika kita menggunakan kelima itu tidak apa-apa, tapi bagaimana caranya kita berproses untuk menuju ke posisi kontrol itu. Jadi misalnya ketika ada satu anak harus dihukum, baru dia jerah. Makanya itu kita harus identifikasi siswa. Jadi misalnya di dalam kelas si A ini sebenarnya dia nakal karena apa? Apakah cuma karena cari perhatian atau karena memang dasarnya ini anak harus dikerasi seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita gunakan kelima posisi kontrol ini, akan tetapi bagaimana baiknya kita berproses bersama-sama untuk mencapai posisi manajer, menghilangkan. Jadi kata hukuman itu sudah tidak ada lagi dalam proses pembelajaran. Apalagi kalau hukumannya tidak sesuai, anak datang terlambat, anak tidak mengerjakan tugas, tapi mereka disuruh lari ke lapangan, mereka disuruh membersihkan WC. Itu sama sekali tidak relevan dengan apa yang dilakukan oleh saudara tersebut. Jadi seperti yang telah dikatakan Ibu Lina tadi, bahwa setiap posisi kontrol itu punya konsekuensinya, punya dampak tersendiri bagi anak ketika kita menerapkan posisi seperti itu. Mungkin seperti itu sudah disampaikan. Yang paling penting dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya, dari kelima posisi kontrol yang paling dianjurkan adalah posisi manajer untuk yang diterapkan di kelas, karena dari keempat posisi kontrol yang di atasnya itu memiliki kekurangan dan kelebihan
kelebihannya masing-masing, sehingga lebih dipentingkan untuk diterapkan yaitu posisi kontrol manajer seperti itu Bapak Ibu. Apa masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bisa, boleh silakan Bu. Di depan juga ada Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam setiap pembelajaran saya berusaha untuk selalu memberikan menjadi guru yang bisa mengajar dengan baik, terutama dalam menciptakan atau menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam kegiatan belajar. Karena sebagai orang baru, saya berusaha untuk mengingat apa yang dilakukan oleh guru-guru terdahulu, terutama hal yang saya ingat adalah memberikan penghargaan. Namun melihat dalam kurikulum kali ini, pemberian penghargaan ternyata dinilai kurang efektif. Jadi pertanyaan saya, apa yang harus kami lakukan sekiranya untuk sebagai solusi atau bagaimana cara mengurangi efek dari pemberian penghargaan tersebut? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Misda terkait masalah penghargaan ini. Memberikan motivasi kepada anak bagaimana sebenarnya ketika penghargaan itu dihabiskan, apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya Bu. Nah, menurut saya bentuk dan jenis penghargaan itu kan sebenarnya ada banyak. Memberikan tepuk tangan kepada anak itu salah satu motivasi, salah satu bentuk penghargaan kita berikan. Memberikan apa lagi namanya, tepuk tangan, penghargaan dalam bentuk verbal, ucapan, itu salah satu penghargaan. Mungkin yang kami maksud di sini misalnya pemberian penghargaan dalam bentuk berupa barang hadiah seperti itu. Jadi misalnya ada siswa yang berprestasi misalnya ranking 1, dulu kan seperti itu, ranking 1 kelas ini, ranking 2 kelas ini. Nah, yang seperti itu sebenarnya itu yang mungkin bisa perlahan diubah bentuk penghargaannya. Karena seperti yang dari paparkan, jadi pengaruhnya itu cuma jangka pendek. Sebentar sekali jika anak merasa bangga dengan dirinya, saya dapatkan ini, saya menyesal dikasih kamu. Motivasinya pun nanti ke penghargaan itu. Jadi ketika kita berhenti memberikan penghargaan misalnya hadiah atau apalah seperti itu, anak-anak merasa down, motivasinya kurang. Jadi yang kami maksud seperti itu, pemberian hadiah utamanya seperti itu. Tapi kalau misalnya penghargaan di dalam kelas misalnya memberikan aplaus, motivasi dalam bentuk ucapan, verbal, perbuatan, itu tetap bisa dilakukan. Itu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk belajar, meningkatkan kembali semangat belajar. Mungkin seperti itu Ibu saya. Saya kira cukup jelas yang dipaparkan oleh Fajri. Di sini penghargaan sebenarnya yang mungkin Ibu salah mengartikan. Sebenarnya penghargaan ini sebenarnya anak-anak yang kita ajari itu memang perlu penghargaan. Ya, setiap kali kita mengajar itu untuk memotivasi anak agar minat belajarnya itu meningkat, kita harus memberi penghargaan, baik dengan kata-kata, misalnya kamu hebat nak, itu kan sudah berupa penghargaan. Yang kami di sini yang kami maksudnya tidak dibolehkan itu penghargaan berupa barang, karena kalau penghargaan berupa barang itu sifatnya hanya jangka pendek. Jangka pendek ini dimaksudkan bahwa ketika anak-anak sering diberi penghargaan berupa barang, maka motivasinya dia akan mengingat terus apa yang diberikan. Ketika dia tidak diberikan dengan penghargaan berupa barang tersebut, maka dia akan merasa semangat belajarnya itu kembali rendah. Ya, jadi kalau misalnya penghargaan itu berupa penguatan dengan kata-kata di dalam kelas, itu akan lebih berpengaruh di jangka panjang anak-anak. Anak-anak itu semakin akan termotivasi dalam belajarnya sehari-hari di kelas, seperti itu Ibu. Jadi penghargaan berupa barang sedikit demi sedikit itu digeser, digantikan dengan hal-hal yang baru yang
berkreativitas, menciptakan hal yang baru yang bisa memotivasi belajar siswa meningkat seperti itu. Terima kasih. Apa masih ada pertanyaan lagi? Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup paparan kami berdua hari ini tentang aksi nyata kami modul 1 rupa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat karena berkenan hadir di tempat ini mengikuti sesi kami berdua. Saya ucapkan wabillahi